Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back again with me Muhammad Saleh Asy'ari in my channel Julie Production. Dan ini adalah catatan harian pertamaku. Nah di sini kalau sebelumnya aku kan sering ya atau biasa buat video tentang vlog, tentang apa itu lagi, tentang unboxing dan juga yang lainnya. Nah itu apa ya, ratingnya nggak naik-naik, nggak tahu lah karena apa. Jadi di sini aku mau curhat teman-teman. Ini adalah catatan harianku tentang semua problemku, semua ya keluh kesahku. Buat kalian yang mau dengerin ya silahkan. Kalau yang nggak mau dengerin ya langsung live aja, lanjut ke video yang lainnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin catatan harianku ini. Kenapa kok aku kasih nama catatan harian ya, karena suka aja gitu. Jadi biar aku tuh punya kisah buat yang aku ceritain. Bahwasanya pada tanggal berapa ini ya, pada tanggal 22 Mei gitu. Sekarang kan tanggal 22 Mei tahun 2022, aku pernah berkeluh kesah atau cerita atau curhat sesuatu tentang ini. Jadi kalau curhat sama temen tuh kadang kita nggak dapat hasil yang bagus, kita nggak dapat hasil yang jujur gitu. Kadang ada teman yang memang dia support sama kita, akhirnya jawabannya ya dia terus mendukung kita walaupun toh itu jawabannya bukan yang kita inginkan. Atau ada yang teman kita nggak terlalu dekat sama kita, jadi dia cuma ya dengerin aja, dia nggak bisa ngasih support. Ya mungkin karena ada bantuan YouTube ini, aku sangat berterima kasih kepada YouTube dan juga kepada sosial media yang lainnya. Karena tanpa sosial media kan kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi salah satunya aku berterima kasihnya ke YouTube karena ya mungkin dari teman-teman yang lain ketika sudah mendengar catatan harian yang pertamaku ini, teman-teman bisa langsung komen, bisa memberikan arahannya atau masukannya gimana aku biar lebih bagusnya ke depan. Ya catatan harian ini membahas tentang semuanya, membahas tentang problem yang ada di sosial mediaku, terus semua yang ada di keseharianku, pokoknya semuanya deh. Jadi jangan sampai kelewatan buat teman-teman yang ingin memang benar-benar mendengarkan. Oke, di sini untuk catatan harian pertama, aku mau bahas tentang apa ya? Sebenarnya sih banyak problem ya, aku bingung mau mulai dari mana. Karena dulu aku dulu mungkin latar belakangku dulu ya. Jadi dulu aku tuh sekolah SD sama kayak teman-teman lainnya. Dan ketika sudah lulus SD tuh, sebelum lulus SD aku ditawarin untuk mondok di pesantren. Sementara aku sendiri sih nggak kepikiran mau ke pesantren atau mau kemana ya. Jadi karena aku dulu tipe anak yang takut kepada orang tua, jadi aku nurut-nurut aja. Padahal ada temenku yang namanya Ibob. Jadi Ibob itu sampai dia mau bayarin uang apa ya, kayak seragam, buku-buku gitu kalau aku mau masuk SMP bareng dia. Soalnya dia temen baikku banget semenjak dia SD, semenjak kelas berapa ya, mungkin semenjak kelas 2 mungkin. Nah karena aku mau dimondokin, akhirnya dia bilang sama aku, udah kamu tetap aja yuk masuk SMP bareng aku gitu, biar aku ada temannya mungkin ya. Jadi dia kebetulan dia mungkin anak orang kaya gitu, akhirnya ya dia mau nanggung seragamku dan juga yang lainnya. Tapi karena itu kemauan orang tua, aku nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya tuh setelah aku lulus dari SD, jarak 1 minggu aku langsung dikirim ke pesantren. Padahal di pesantren itu masih belum nerima murid baru. Ya akhirnya aku nganggur deh selama 2 bulan di pesantren itu untuk membiasakan diri dengan lingkungan pesantren. Nah ketika aku berangkat ke pesantren itu dalam bis aku menggerutu dalam hatiku sendiri, aku pokoknya harus pintar. Karena aku kan udah jauh dari orang tua, jauh dari teman. Pokoknya aku ngerasa tersiksa lah waktu itu di dalam bis itu, waktu aku mau berangkat. Nah aku dalam hati menggerutu, aku pokoknya lulus dari pesantren harus pintar bahasa Arab,
harus pintar bahasa Inggris, harus pintar komputer, dan juga kalau bisa aku bisa menghafalkan Al-Quran. Gitu janjiku. Nah, setelah beberapa tahun aku lulus dari pesantren, akhirnya itu entah ya, mungkin itu memang dari alam bawah sadar yang menyetir kita ya. Aku gak mau percaya tentang alam bawah sadar, tapi itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi aku bilang seperti itu, janji pada diriku sendiri, itu membuahkan hasil. Aku benar-benar bisa lulus bahasa Arab itu dalam 2 tahun dan bahasa Inggris dalam 1 tahun. Kenapa kok bahasa Inggris 1 tahun? Karena konsepnya bahasa Arab itu hampir sama dengan konsepnya bahasa Inggris. Jadi ketika kamu nih belajar bahasa Arab itu kan ada konsep-konsepnya, rumusnya kan ya. Nah di bahasa Inggris itu ternyata hampir sama rumusnya, konsepnya dengan bahasa Arab. Akhirnya aku lebih mudah mempelajari bahasa Inggris. Di sanalah aku mengajar bahasa Arab 1 tahun. Kemudian mengajar bahasa Arab 1 tahun, kok kayaknya bosan bahasa Arab. Akhirnya belajar bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris cuma 1 tahun udah nguasain bahasa Inggris. Akhirnya ya langsung tahun depannya ngajar bahasa Inggris sekitar 1 tahun juga. Sebenarnya 2 tahun sih aku ngajar bahasa Inggris. Cuma di tahun kedua itu aku sambil belajar komputer juga, akhirnya nggak fokus ngajar bahasa Inggrisnya. Jadi buat murid-murid yang bukan murid sih, teman-temanku, karena muridnya itu umurnya nggak beda jauh sama aku dipanggil Mister atau Master gitu. Ya bukan murid, temen lah, karena cuma beda 1 tahun 2 tahun aja. Aku sama teman-teman yang lainnya sama-sama belajar, cuma aku belajar duluan, akhirnya aku nguasain duluan gitu ya. Ya karena di tahun kedua itu aku sambil belajar komputer, akhirnya ya komputer juga nguasain di bidang desain. Karena yang ada cuma belajar desain, waktu itu belum ada belajar IT ataupun kamera. Seandainya ada yang ngajarin IT atau kamera, aku juga ingin masuk. Tapi benar-benar semangat itu bisa timbul ketika kita mencintai atau kita menyukai pelajaran tersebut. Aku belajar bahasa Arab karena udah janji, aku ngerasa senang gitu loh. Aku ngerasa senang, ngerasa semangat gitu. Akhirnya dari senang itu akhirnya aku bisa semangat. Intinya kalau kita ngerjakan sesuatu atas dasar senang, itu akan cepat masuk ke pikiran kita akan cepat menguasainya, seperti itu. Akhirnya ketika aku hampir lulus dari pesantren, akhirnya aku ada waktu 1 tahun lagi, itu aku gunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Ya alhamdulillah, waktu itu aku bisa hafal sekitar 10 juz dalam waktu 1 tahun itu. Cuma yang namanya Al-Quran itu perlu dijaga, teman-teman. Aku sendiri bisa menghafalkan 10 juz, ternyata nyampe pulang ke rumah gak ada temen yang menghafalkan Quran, gak ada penyemangatnya lagi. Itu bikin aku malas lagi buat menghafalkan Quran. Yang ada itu aku jarang murojaah ya, tapi aku coba mempertahankan hafalan Quranku itu. Dan doakan ya biar aku punya kemauan untuk mau nambah. Aku benar-benar ingin bisa jadi 30 juz hafalanku. Cuma ya kalau kehidupan di luar pesantren sama dalam pesantren itu beda. Kalau dalam pesantren itu banyak yang mensupport kita, banyak yang mendukung kita, dan satu visi satu misi gitu. Kita menghafalkan Quran, banyak teman-teman juga yang menghafalkan Quran. Cuma kalau di lingkungan kita itu kita sendiri-sendiri, kita menghafalkan Quran nggak ada temennya, ada temen cuma jauh rumahnya, ya lebih support di pesantren lah kalau untuk menghafalkan Quran itu. Tapi tergantung orangnya sih. Kalau orangnya ngerasa mampu ya itu bisa juga, tergantung orangnya sendiri. Nah mungkin itu ya catatan harian yang bisa aku sampaikan ke kalian di catatan harian pertama. Mungkin di next catatan harian aku mau curhat tentang mungkin kalau nggak sosial media aku, tentang keseharianku ya. Terima kasih buat yang mau dengerin, dan sehat selalu. Semoga urusannya dilancarkan. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga komen, karena itu adalah sedekah buat kalian biar membahagiakanku. Ya bercanda ya. Tapi kalau mau share beneran, alhamdulillah banget. Terima kasih buat yang mau dengerin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.